Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmatnya sehingga kita dapat membuat video diskusi kelompok pada hari ini yang membahas tentang teori perilaku konsumen dalam mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Ardita Juariah. Adapun anggota kelompok saya yang lain yaitu yang pertama Brilian Kristiando Tauruk, Hilarinus Dias Febrianto, Seli Marsilina, dan Widya. Baik, langsung saja kita mulai ke yang pertama. Yang pertama, pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Namun, ada pula yang mengartikan perilaku konsumen sebagai hal-hal yang mendasari untuk membuat keputusan pembelian. Misal untuk barang berharga jual rendah, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang berharga jual tinggi, maka proses pengambilan keputusan akan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Yang kedua yaitu permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Singkatnya, permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu, pada tingkat pendapatan tertentu, dan dalam periode tertentu. Untuk dapat menurunkan sebuah permintaan suatu komoditas, maka kita harus memahami perilaku konsumen. Dari perilaku konsumen inilah akan membantu memahami dengan jelas mengapa jika harga komoditas meningkat, maka jumlah yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah yang diminta akan meningkat. Pendekatan tradisional terhadap perilaku konsumen dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility. Pendekatan nilai guna utility kardinal, pendekatan yang menganggap manfaat atau kenikmatan diperoleh seorang konsumen dalam dinyatakan kuantitatif. Yang kedua, pendekatan nilai guna utility ordinal, yaitu kepuasan konsumen dari mengkonsumsi barang tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif, sehingga perilaku konsumen dalam memilih barang yang akan memaksimumkan kepuasan ditunjukkan dalam kurva kepuasan yang sama, yaitu indifferent curve. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendekatan kardinal, kegunaan marginal. Marginal utility merupakan peningkatan kepuasan seorang konsumen karena mengonsumsi satu unit tambahan barang atau jasa. Kebanyakan barang dan jasa memiliki kegunaan marginal yang terus menurun. Artinya, saat konsumsi suatu barang meningkat, nilai guna tambahan yang diperoleh dari tiap unit tambahan akan turun secara bertahap. Nah, dalam hal ini, konsumen dikatakan mempunyai kepuasan marginal yang menurun ketika ia semakin merasa puas dengan mengonsumsi produk itu. Jadi, nilai guna marginallah yang menentukan apakah suatu barang itu mempunyai harga yang tinggi atau rendah. Pendekatan kardinal dalam analisis konsumen didasarkan pada teori Gosen 1 dan asumsi yang digunakan bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dari konsumsi suatu barang dapat diukur dengan satuan tertentu seperti uang, jumlah, atau buah. Semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Konsumen yang relasional akan berusaha memaksimumkan kepuasannya dengan pendapatan yang lebih. Tingkat kepuasan konsumen terdiri dari dua konsep, yaitu kepuasan total utility, dan kepuasan tambahan, marginal utility.
Kepuasan total adalah kepuasan menyeluruh yang diterima oleh individu dari mengkonsumsi sejumlah barang atau jasa. Sedangkan kepuasan tambahan adalah perubahan total per unit dengan adanya perubahan jumlah barang atau jasa yang dikonsumsi. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam memahami pendekatan ini adalah konsumen rasional, artinya konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasannya dengan batasan pendapatannya. Yang kedua, berlaku hukum diminishing marginal utility, artinya yaitu besarnya kepuasan marginal akan selalu menurun dengan bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi secara terus-menerus. Yang ketiga, pendapatan konsumen tetap, yang artinya dapat memenuhi kepuasan kebutuhan konsumen, dituntut untuk mempunyai pekerjaan yang tetap, supaya pendapatan mereka tetap jika salah satu barang di dalam pendekatan kardinal harganya melonjak. Yang keempat, uang mempunyai nilai subjektif yang tetap, artinya uang merupakan ukuran dari tingkat kepuasan di dalam pendekatan kardinal. Yang kelima, total utility adalah aditif atau independen. Aditif artinya daya guna dari sekumpulan barang adalah fungsi dari kuantitas masing-masing barang yang dikonsumsi. Sedangkan independen berarti bahwa daya guna tidak dipengaruhi oleh tindakan mengkonsumsi barang yang lain. Selanjutnya adalah pendekatan ordinal. Di samping pendekatan kardinal dalam hal konsumsi, kita juga mengenal pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal digunakan karena pendekatan kardinal memiliki beberapa kelemahan, antara lain karena pendekatan kardinal bersifat subjektif dalam penentuan nilai guna total dan nilai guna marginal. Sebagian besar ekonomi saat ini menolak pendekatan kardinal yang hanya membahas konsumsi barang-barang sederhana seperti es krim atau kopi. Pendekatan yang dipakai dalam teori ordinal adalah indifferent curve. Kurva indifferent adalah kurva yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi untuk memperoleh dua macam barang yang mempunyai tingkat kepuasan yang sama. Asumsi utama ketika seseorang menganalisis perilaku konsumsi akan melakukan pilihan secara rasional. Di dalam menghadapi dua pilihan ini, seorang konsumen dianggap memenuhi kaidah-kaidah berikut. Yang pertama adalah kelengkapan. Untuk setiap pilihan B dan C, konsumen dapat memutuskan apakah B lebih disukai dari C, atau C lebih disukai dari B, atau B sama disukai dengan C. Kelengkapan memungkinkan seseorang konsumen dapat mengurutkan kombinasi produk yang paling tidak disukai sampai paling disukai. Kedua, semakin banyak semakin disukai. Kaidah ini berarti bahwa sepanjang karakteristik lain sama, maka jumlah produk yang lebih sedikit. Dalam beberapa hal mungkin dapat ditemui kondisi semakin banyak semakin tidak disukai, misalnya makan kekenyangan. Yang ketiga ialah transitivitas. Transitivitas dapat diilustrasikan sebagai berikut. P lebih besar dari Q dan Q lebih besar dari R, maka P lebih besar dari R, dan jika P kurang dari Q dan Q kurang dari R, maka P kurang dari R. Tentu saja tidak semua perbandingan bersifat transitif. Jika seseorang lebih menyukai jeruk daripada pisang dan lebih menyukai buah naga daripada mangga, tidak selalu jeruk lebih disukai daripada buah naga. Yang keempat ialah konveksitas. Konveksitas diartikan sebagai konsumsi dari kombinasi yang mengandung dua produk lebih disukai dari konsumsi yang ekstrim. Konsumsi salah satu produk saja jika B dan C indifferent, maka konsumen lebih menyukai pilihan yang mengandung sebagian produk B dan sebagian lagi produk C daripada keseluruhannya B atau semuanya C. Saya akan meneruskan presentasi dari kawan saya. Jadi kita akan masuk kepada materi budget line atau garis anggaran. Garis anggaran adalah garis yang menghubungkan titik-titik keseimbangan kombinasi untuk dapat memperoleh dua macam barang yang mengeluarkan anggaran atau pendapatan yang sama. Selanjutnya, pergeseran suatu garis anggaran. Analisis pergeseran garis anggaran lebih ditekankan kepada suatu perbandingan
yaitu merupakan perubahan jumlah yang dibeli konsumen akibat adanya perubahan harga barang maupun perubahan penghasilan konsumen, yang disebut juga perubahan harga produk. Selanjutnya, contohnya secara aljabar dapat digambarkan sebagai berikut. B lebih besar dari PX dikali X plus PY dikali Y. Garis anggaran tersebut menjelaskan untuk jumlah pengeluaran PX kali X ditambah PY kali Y tidak boleh lebih besar dari anggaran yang telah tersedia. Pergeseran suatu garis anggaran. Analisis pergeseran garis anggaran lebih tekankan kepada suatu perbandingan, yaitu merupakan perubahan jumlah yang dibeli konsumen sebagai akibat adanya perubahan harga barang, juga perubahan penghasilan konsumen yang telah kita tahu. Yang pertama adalah perubahan harga produk. Jika variabel ini berubah, maka pilihan tersedia juga akan berubah. Di gambar 3.2 menunjukkan kemungkinan yang pertama merupakan harga produk dan dengan pendapatan tetap. Dimisalkan PX turun dari PXI menjadi PX2, sedangkan PY tetap dan pendapatan tetap dengan turunnya harga X. Maka kemiringan garis anggaran tersebut adalah PX per PY semakin kecil, sehingga garis anggarannya semakin datar. Untuk selanjutnya, penurunan harga X membuat jumlah maksimum produk X yang dapat dibeli oleh konsumen semakin banyak. Sedangkan jumlah maksimum produk Y yang dapat dibeli oleh konsumen tidak akan berubah karena harganya tidak berubah. Jadi penurunan harga X akan memutar garis anggaran keluar seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.11. Jika harga X meningkat menjadi PX3, maka yang terjadilah sebaliknya. Konsumen. Kemungkinan kedua yang dihadapi oleh seorang konsumen adalah terjadi perubahan pendapatan dengan tingkat harga tetap. Pendapatan konsumen mula-mula adalah B1. Jika pendapatan meningkat menjadi B2, sementara harga produk X dan Y tetap, apakah yang akan terjadi dengan garis anggaran? Jika harga produk X dan Y tetap, maka PX per PY yang menunjukkan kemiringan garis anggaran juga tetap. Akan tetapi jumlah maksimum kedua produk yang dibeli oleh konsumen akan meningkat karena naiknya tingkat pendapatan konsumen tersebut. Tingkat kepuasan pada keseimbangan konsumen, yaitu melalui tercapainya pada waktu kurva indiferen bersinggungan dengan garis anggaran. Pertanyaannya, bagaimana kalau kurva indiferen berpotong garis anggaran atau menjauhi garis anggaran? Jawabannya adalah tidak memenuhi syarat, karena baik kurva indiferen yang memotong maupun yang menjauhi, kedua-duanya telah terjadi pemborosan untuk kurva indiferen yang memotong garis anggaran. Tingkat kepuasan yang diterima lebih kecil dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan. Untuk kurva indiferen yang menjauhi garis anggaran yang diperoleh dari hutang, sehingga tidak memenuhi kepuasan konsumen. Kurva indiferen menunjukkan selera konsumen. Sesuai dengan kaidah, semakin banyak semakin disukai, maka seorang konsumen akan berusaha untuk mencapai kurva indiferen yang tinggi karena hal ini akan memberikan kombinasi produk yang paling banyak. Akan tetapi terdapat satu hal yang membatasi seorang konsumen hanya dapat mencapai kurva indiferen tertentu, yaitu garis anggaran. Dengan anggaran tertentu yang dimiliki, konsumen akan berusaha mencapai kurva indiferen yang paling tinggi. Nah, titik P, Q, dan R semuanya menghabiskan seluruh anggaran yang dimiliki konsumen karena semua terletak pada garis anggaran. Keseimbangan konsumen sepanjang garis anggaran yang baru tergantung pada selera konsumen dan hubungan antara kedua produk bersubstitusi atau berkomplement. Nah, pada gambar
2.13 yang menunjukkan hubungan antara produk X dan Y saling bersubstitusi, keseimbangan perubahan dari titik P dan Q, jumlah konsumsi produk X meningkat, tetapi jumlah produksi konsumsi Y menurun, sedangkan jika hubungan antara produk X dan Y berkomplemen ditunjukkan oleh gambar 2.13. Sekian video diskusi kami pada hari ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.